Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran matematika wajib. Meskipun masih belajar di rumah, tapi harus tetap semangat. Untuk materi hari ini, yang akan kita bahas adalah barisan dan deret geometri. Yang sebelumnya kita sudah belajar barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum ke barisan dan deret geometri, apa itu barisan? Barisan bilangan. Ya, betul. Jadi, barisan bilangan itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, barisan bilangan itu adalah suatu urutan atau susunan. Susunan apa? Ya, pastinya susunan bilangan yang mengikuti, yang dibentuk atau yang mengikuti boleh, yang dibentuk menurut aturan atau pola tertentu. Menurut aturan atau pola tertentu. Nah, jadi dalam membuat barisan bilangan, kita tidak boleh seenaknya membuat barisan, tapi harus memperhatikan aturannya, polanya. Nah, pola yang kemarin sudah kita bahas tentang aritmatika, polanya bagaimana? Ya, polanya adalah ditambah. Contoh, nih, misalkan Ibu punya 2 buah contoh. Contoh yang pertama misalkan 7, misalkan 12, lalu berapa lagi? Ya, 17, misalkan 22, misalkan 27, dan seterusnya. Coba lihat ini polanya. Ya, betul. Ini polanya dari suku pertama ke suku kedua itu ditambah 5, dari suku kedua ke suku ketiga juga sama ditambah 5, dari suku ketiga sama suku keempat juga sama ditambah 5, suku keempat tambah ke suku kelima juga sama ditambah 5. Nah, di sini polanya teratur, yaitu ditambah 5. Maka ini kita sebut dengan barisan. Barisan apa kemarin namanya? Iya, barisan aritmatika. Kenapa disebut barisan aritmatika? Karena polanya itu dia sama, polanya sama ditambah 5. Kalau polanya ditambah atau dikurang, dia kategorinya barisan aritmatika atau polanya kita sebut dengan B. B ini adalah beda. Kita singkat dengan B, dirumuskan dengan U2 dikurangi U1 atau sama dengan U3 kurangi U2 atau beda itu secara umum dituliskan dengan UN suku ke N dikurangi suku ke UN kurangi 1. Ini untuk barisan aritmatika. Lalu apa yang akan kita bahas sekarang? Bedanya apa dengan barisan aritmatika? Contoh, misalkan kita punya barisan 2, 6, 18, 54, 162, dan seterusnya. Nah, di sini coba lihat polanya. Polanya misalkan dari 2 ke 6. Boleh, misalkan ditambah 4. Kalau ini tambah 4, maka ini juga harus sama tambah 4. Apakah ini tambah 4? Tidak. Kalau ini tambah 4, harusnya di sini 10, tapi di sini 18. Maka polanya bukan ditambah, tapi polanya coba cari lagi. Oke, jadi polanya itu adalah dikali 3. Ini juga sama kali 3. Ini kali 3, yang ini juga kali 3. Kalau polanya dikali 3, kali, maka ini kita sebut dengan barisan geometri. Paham ya semuanya perbedaan barisan aritmatika dan barisan geometri. Lalu polanya apa kalau di barisan geometri?
polanya kalau pada barisan geometri kita sebut dengan rasio. Rasio atau kita notasikan dengan R. Rasio itu adalah perbandingan antara dua suku yang berdekatan. Berarti dua suku yang berdekatan itu U2 dibagi dengan U1. Atau U3 dibagi dengan U2. Secara umum rasio itu kita notasikan dengan UN dibagi dengan UN kurangi 1. Nah, ini. Lalu apa rumus UN-nya? Mencari rumus UN. Mencari rumus UN-nya, UN itu untuk barisan geometri adalah A sama suku pertama dikali R pangkat N kurangi 1. Ini untuk rumus UN-nya, suku ke N. Ini untuk rasionya. Nah, ini perkenalan mengenai barisan geometri. Bisa membedakan barisan aritmatika dan geometri? Saya, kalau barisan aritmatika polanya ditambah, kalau barisan geometri dikali. Nah, di sini perlu diingatkan, tidak harus selalu barisan aritmatika itu naik seperti ini. Boleh saja, misalkan jadi seperti ini, 27, 22, 17, 12, 7, dan seterusnya. Maka ini polanya, ini ke sini bagaimana? Dikurang 5, yang ini sini kurang 5, ini juga sini kurang 5, ini ke sini kurang 5. Nah, ini kita namakan dengan barisan aritmatika turun. Kalau yang ini namanya barisan aritmatika naik. Yang ini naik. Kalau yang ini turun. Nah, ini sama saja sebetulnya ditambah negatif 5, tambah negatif 5, tambah negatif 5. Yang barisan geometri juga sama. Ya, tidak harus selalu naik, mungkin saja turun. 162, 54, 18, 6, 2, dan seterusnya. Ini ke sini bagaimana? Dibagi 3. Ya, dibagi 3 itu sama saja dengan dikali 1/3. Ini juga sama, kali 1/3. Ini kali 1/3. Sini juga 1/3. Kalau yang ini naik barisannya, kalau yang ini turun. Bisa ya membedakan naik dan turunnya. Ya. Contoh untuk lebih memahami tentang barisan geometri, contohnya bisa tentukan suku ke-8 dari barisan geometri barisan geometrinya 8, 4, 2, berapa? Udah 8, 4, 2, ya betul, 1, dan seterusnya. Nah, ini barisan geometrinya. Coba cek dulu ini, barisan geometrinya termasuk apa? Barisan geometri naik atau turun? Ya, turun karena bilangannya semakin mengecil. Yang kita cari adalah suku ke-8. Artinya suku ke-8 itu adalah U8 sama dengan A. A itu adalah suku pertama. Nah, ini adalah suku pertamanya A. A-nya 8 dikali R. R itu adalah rasio. R itu adalah rasio perbandingan suku kedua dibagi suku ke-1 atau sama dengan 4 dibagi 8 sama dengan 1/2. Kita substitusikan sini R-nya. R-nya itu adalah 1/2 dikali
dikali 5 pangkat N kurangi 1. N-nya adalah 8, 8 kurangi 1, 7. Oke, kita cari ya. 8 dikali 1 pangkat 7, 1 dibagi dengan 2 pangkat 7. Berapa 2 pangkat 7? Ya, 128. Jadi sama dengan 8 dibagi 128 itu sama dengan 1/16. Jadi ini adalah suku ke-8-nya, 1/16. Yaitu tentang barisan geometri. Lalu ada apa lagi pada barisan geometri? Ya, pada barisan geometri juga sama, dia mempunyai nilai tengah. Suku tengah atau nilai tengah. Suku tengah barisan geometri. Suku tengah itu kita notasikan dengan UT sama dengan akar dari suku pertama A dikali dengan suku terakhir. Tapi di sini sama ada syaratnya. Syarat suatu barisan geometri mempunyai suku tengah, syaratnya itu harus apa? Ya, syaratnya dia barisan tersebut harus mempunyai jumlah suku yang ganjil. Nah, syarat nih harus diingat nih. Syarat dia mempunyai suku tengah itu syaratnya jumlah sukunya harus ganjil. Kalau jumlah sukunya genap, tidak bisa dicari suku tengahnya. Contoh. Nih, contoh. Tentukan suku tengah dan suku keberapakah? Dan suku keberapakah suku tengah tersebut? Suku tengah tersebut dari barisan geometri 4, 8, 16, 32 sampai dengan 1024. Nah, ini rumus suku tengahnya nih. Suku tengah. Gampang ya menghafalnya, akar dari suku pertama dikali suku terakhir. Nah, untuk mengerjakan ini tidak bisa langsung menjadi suku tengah itu suku pertama dikali suku terakhir. Karena kita belum tahu apakah ini jumlah sukunya ganjil atau genap. Kalau kita langsung menggunakan rumus ini, ternyata ini jumlah sukunya adalah genap, maka tidak berlaku. Karena yang jumlah sukunya genap, dia tidak mempunyai suku tengah. Maka kita harus mengecek dulu nih, 1024 itu suku keberapa? Nih, ini 1024 itu adalah UN, suku terakhirnya. Jadi rumus UN sama dengan A R pangkat N kurangi 1, di mana UN-nya adalah 1024 sama dengan A-nya adalah 4 dikali R. Rasionya, kita cari dulu rasionya. Rasio itu dua suku yang saling berdekatan, 8 dibagi 4 atau U2 dibagi U1 sama dengan 2. Jadi 4 dikali 2 pangkat N kurangi 1. Nah, di sini harus hati-hati, 4 ini tidak bisa dikalikan dengan 2.
karena dia basisnya berbeda. Bisa dikalikan? Bisa, dengan syarat 4 ini harus kita ubah bilangan berpangkat dengan basis 2. Jadi 1024 sama dengan 4 itu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat N kurangi 1. Dan kita tahu kalau perkalian dengan basisnya sama, pangkatnya diapakan? Ya, pangkatnya itu kita apakan? Kita tambahkan. Jadi 1024 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah N kurangi 1. Nah, ini juga yang 1024 harus kita buatkan pangkat. 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 2 kurangi 1, 1, jadi N ditambah 1. Basisnya sudah sama, ini konsep kelas 10 ya, bilangan berpangkat. Jadi basisnya sudah sama, jadi cara menyelesaikannya, pangkatnya sama dengan pangkatnya. 10 sama dengan N ditambah 1, maka N sama dengan 9. Nah, artinya 1024 itu dia adalah suku ke-9, U9. Maka jumlah sukunya ini adalah ganjil. Kan U1, U2, U3, U4, U5 sampai U9. Karena dia ganjil, maka dia pasti mempunyai suku tengah. Suku tengah itu sama dengan rumusnya apa? 4 suku pertama dikalikan dengan suku terakhir. Suku terakhir adalah 1024. UT sama dengan, boleh dikalikan dulu atau dikeluarkan satu-satu. Akar 4 berapa? 2, boleh karena ini perkalian. Dikali 1024, akar 1024 berapa? Atau kita buatkan pangkat aja ya, biar mudah ya. 2 pangkat 2, 4 itu dikali 1024 itu 2 pangkat 10. Jadi suku tengah sama dengan akar dari perkalian pangkatnya dijumlahkan 2 pangkat 12. Kita keluarkan. Jadi 2 pangkat di bilangan berpangkat, pangkat pecahan 12 per 2. Jadi suku tengahnya sama dengan 2 per 6. 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? Coba hitung. 2 pangkat 6. Ya, 2, 4, 8, 16, 32. 32 sama dengan 64. Jadi suku tengahnya itu adalah 64. Nah, ini suku tengahnya 64. Lalu 64 itu suku keberapa? 64 itu cek lagi. UT itu adalah suku keberapa T-nya. Berarti rumusnya apa? UT itu. Kalau biasanya rumusnya UN, sekarang UT. UT itu sama dengan A R pangkat T sekarang. T kurangi 1, di mana UT-nya itu adalah 64 sama dengan A. A itu suku pertama. Suku pertamanya itu adalah 4. Dikali rasionya 2 pangkat T kurangi 1. Ini sama ya seperti tadi, 64 itu 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat T kurangi 1. 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat T tambah 1. 6 sama dengan T tambah 1. T-nya adalah 5. Jadi tengah-tengahnya, kalau ini ada sukunya ada 9, tengah-tengahnya itu di sini. Di suku kelima, suku kelimanya adalah 64. Nah, itu untuk mencari nilai tengah. Sekarang yang akan kita cari adalah
kita akan belajar tentang sisipan. Kita atasin ya ininya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp-nya. Sekarang kita akan belajar tentang sisipan. Aduh, gini ya tulisannya. Sisipan pada barisan geometri. Nah, sisipan pada barisan geometri. Rumusnya apa sisipan itu? Kalau kemarin aritmatika berarti kita harus mencari beda yang baru, berarti ini karena polanya geometri maka polanya adalah rasio. Maka rasio yang baru itu dirumuskan dengan akar dari R pangkat K tambah 1. Akar K tambah 1 dari R. Nah, contoh. Ini contoh. Diketahui barisan geometri 1, 8, 64, 512, dan seterusnya. Jika di antara dua suku disisipi dua buah bilangan, di antara dua suku berarti antara 1 dan 8, disisipi dua buah bilangan. Nah, dua buah bilangan akan terbentuk barisan geometri baru. Tentukan barisan baru yang terbentuk. Nah, ini kita akan mencari barisan baru yang terbentuknya itu seperti apa. Nah, logikanya seperti ini. Antara 1 dan 8 ini kita akan menyisipkan dua buah bilangan. 1. Misalkan, nih, dua buah bilangannya kita tidak tahu sampai 8. Dan dari 8 sampai 64 juga akan kita sisipi bilangan, dua buah bilangan yang baru. Ini juga 64 sampai 512 kita akan menyisipkan bilangan yang baru. Nah, bilangan yang baru ini setelah kita sisipkan, dia akan membentuk barisan geometri yang baru. Baik, kita cek nih. Rumusnya rasio yang baru itu adalah akar dari R pangkat akar dari K tambah 1 dari R. Nah, ini K-nya berapa? K-nya adalah 2. Maka kita cari dulu rasio barunya ya. Rasio yang baru itu sama dengan akar dari K-nya itu adalah 2 ditambah 1, 3, akar 3 dari R. Rasio yang lamanya mana? Rasio yang lama sama dengan 8 dibagi 1 sama dengan 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Maka rasio yang barunya adalah 2. Coba kita masukkan ke sini. Rasio yang barunya adalah 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Pas ya? 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, 32 kali 2, 64. Ini berapa? 128, yang ini 200, berapa ya? 56, 512. Sehingga di sini membentuk barisan yang baru. Nah, inilah barisan geometri yang barunya. Ya, itu tentang sisipan. Dan yang terakhir setelah sisipan itu ada deret geometri. Deret geometri dirumuskan dengan Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1 per
R kurangi 1 ini untuk rasionya, nah, bukan untuk bagi ya, ini titik koma untuk rasionya yang lebih besar dari 1, dan Sn sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N per 1 kurangi R ini untuk rasionya kurang dari 1. Nah, rumusnya ada 2. Berarti kalau deret itu kita harus menjumlahkan semua suku yang ada pada barisan. Ini contoh. Ini contohnya ya. Naikin dulu ya ke atas ya. Kita naikin. Nah, contoh. Suku ke N suatu barisan geometri, contohnya suku ke N suatu barisan geometri adalah UN sama dengan 4N. Tentukan oh salah, bukan ini nih soalnya, salah ulangi lagi ya, bukan yang ini. Nah, hapus. Soalnya hitunglah jumlah, kan mencari SN, mencari jumlah. Hitunglah jumlah 10 suku pertama dari deret geometri 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 tambah dan seterusnya. Jadi yang akan kita hitung adalah menjumlahkan 10 suku pertamanya. Kita kan tidak mungkin ini baru 4, misalkan boleh saja ini jadi berapa kesininya? Ini kali berapa? Kali 3, kali 3, kali 3, berarti ini sini 51, 51 kali 3 lagi sampai 10 suku lalu dijumlahkan. Boleh. Atau gunakan rumus. Nih, rumusnya sudah ada nih di atas nih. Nih. Kita cek dulu rasionya. Rasionya apakah dia lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Kita cek dulu rasionya. R sama dengan U2 dibagi dengan U1. U2-nya itu adalah 3 dibagi 1 sama dengan 3. Ternyata rasionya adalah 3. Artinya 3 itu kategorinya lebih besar dari 1. Maka kita gunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1 dibagi dengan R kurangi 1. Sama dengan A-nya itu adalah 1 dikali rasionya itu adalah 3. Ya. Oh, belum di sini. Berarti kita harus mencari apa? Nih, salah nih. Harusnya kita mencari S berapa? Kita akan mencari jumlah 10 suku pertama, berarti S 10 di sini. S10 sama dengan A-nya 1 dikalikan dengan R, rasionya 3 pangkat N-nya adalah 10. Ya, lihat. Satunya ini bukan di pangkat ya, ingat ya. Satunya bukan di pangkat, tetapi di bawah. Jadi, 3 pangkat 10 dikurangi 1. Beda rumusnya sama UN. Kalau UN, pangkat kurang satunya di atas. Kalau ini di bawah, kurang 1 dibagi dengan R kurangi 1. R-nya itu adalah 3. 3 kurangi 1
2. Ini ya, S10 sama dengan, ini tetap, bilangan dikalikan 1 tetap. Itu. Ya. Bentar. Oke. 3 pangkat 10 berapa? 3 pangkat 10 itu adalah berapa ya? 59.000. 3 pangkat 10 itu adalah 59.049 dikurangi 1 dibagi dengan 2. Jadi S10 itu sama dengan 59.048 dibagi dengan 2 sama dengan 29.524. Jadi ini adalah jumlah 10 suku pertamanya. Ya, sampai sini kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp-nya. Kita sudah belajar apa aja nih? Coba lihat ke atas. Kita scroll ya. Dari barisan dan deret geometri itu kita sudah belajar barisan. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1. Lalu ada suku tengah. Rumusnya suku tengah adalah akar dari suku pertama dikali suku terakhir. Lalu ada sisipan. Sisipan rumusnya mencari rasio baru itu akar K tambah 1 dari R. Lalu ada deret geometri. Deret geometri itu ada 2 rumusnya. Yang pertama untuk rasionya lebih dari 1 dan rasionya kurang dari 1. Ya, untuk materi hari ini tentang barisan dan deret sudah sampai. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan jangan lupa kerjakan juga tugasnya, jangan sampai terlambat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.